Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Zakir Akmal dengan NIM 251013021009. saya Umi Andani dengan NIM 2510130220. Saya Putri Aulia dengan NIM 25101301200005. Saya Laila Safitri dengan NIM 2510130200004. Dan saya Muhammad Asri dengan NIM 251013211003. Di sini kami akan membahas tentang 5 masalah aktual pendidikan di Indonesia. Simak videonya ya. Yang pertama, kurikulum. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali sejak bangsa ini merdeka. Dengan kurikulum pertama bernama Rencana Pelajaran tahun 1947 dan diakhiri dengan kurikulum ke-11 bernama Kurikulum Merdeka. Tapi apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, kualitas Indonesia sudah terjamin? Sudah bisa mengganti tuntutan zaman atau masih begitu-begitu saja? Jawabannya ada di tangan siswa kita sendiri. Berdasarkan data dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 69 dari 80 negara peserta, termasuk di jajaran 15 negara terbawah. Tentunya ini sangat memilukan. Ini membuktikan bahwa meski kurikulum berganti kencang, hasil belajar inti siswa kita stagnan selama 2 dekade terakhir. Inilah yang membuat kita pada isu paling hangat hari ini, polemik implementasi kurikulum merdeka. Secara konsep, kurikulum merdeka adalah gagasan progresif. Ia mengusung fleksibilitas, pengurangan materi, dan fokus pada pembentukan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Namun, di antara konsep yang indah ini, muncul 3 tantangan terbesar di lapangan. Yang pertama, kesenjangan kesiapan guru dan infrastruktur. Yang kedua, P5 berubah menjadi proyek seremonial. Yang ketiga, kurikulum satu ukuran untuk keragaman Indonesia. Mari kita pastikan merdeka yang kita perjuangkan ini adalah merdeka dari kebingungan, merdeka dari beban administrasi, dan merdeka untuk benar-benar belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai masalah aktual pendidikan yang dihadapi kepala sekolah dan juga guru. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi manajemen sekolah dan juga proses pembelajaran, tetapi menentukan kualitas hasil pembelajaran oleh peserta didik. Berikut adalah beberapa berita yang saya ambil. Tentunya akan kita bahas satu persatu. Untuk kepala sekolah saat ini menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari kekosongan jabatan kepala sekolah dalam jumlah besar di seluruh Indonesia. Selain itu, proses rekrutmen dan kualifikasi calon kepala sekolah menjadi persoalan karena banyak guru yang dipromosikan belum siap sepenuhnya. Kepala sekolah juga mengalami kesulitan dalam mengadaptasikan teknologi, memimpin transformasi digital, dan mengarahkan guru untuk mengikuti perkembangan pembelajaran modern. Secara keseluruhan, masalah-masalah ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan sekolah yang tentunya harus ditangani agar kualitas pendidikan tetap meningkat secara merata. Dan untuk permasalahan pada guru, cakup kesejahteraan yang masih rendah, terutama bagi guru honor yang menerima gaji tidak layak dan memiliki status kerja yang tidak pasti, beban kerja, serta administrasi yang berlebihan. Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi berbagai masalah aktual pendidikan pada kepala sekolah dan juga guru. Dapat dilakukan melalui peningkatan kompetisi berkelanjutan berupa pelatihan yang relevan dengan kebutuhan abad 21. Selanjutnya ada permasalahan di lingkungan sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar siswa. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah di Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan.
mulai dari keterbatasan fasilitas, ketimpangan kualitas pendidikan, hingga lingkungan belajar yang masih belum sepenuhnya mendukung perkembangan siswa. Hal ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar bagi kualitas pembelajaran. Untuk melihat situasi yang lebih jelas, kita bahas dua permasalahan utama yang saat ini masih sering terjadi di sekolah-sekolah Indonesia. Menurut Antara News pada Februari 2024, sebanyak 3,1 juta siswa di Indonesia belum memiliki akses air bersih di sekolah, dan lebih dari 8,9 juta siswa belum mendapatkan sanitasi yang layak. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu proses belajar. Siswa sulit fokus ketika ruang kelas tidak nyaman atau ketika fasilitas belajar tidak tersedia. Yang kedua, ada masalah ketimpangan kualitas pendidikan. Permasalahan lainnya adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Sekolah di kota biasanya memiliki fasilitas lengkap dan akses teknologi yang lebih baik, sementara sekolah di daerah 3T atau terpencil masih kekurangan guru, fasilitas belajar, dan pendampingan. Ombudsman Republik Indonesia pada 2025 bahkan mendesak pemerintah untuk membuat roadmap nasional karena ketimpangan sekolah di Indonesia masih sangat tinggi. Akibatnya, siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan siswa di perkotaan. Selanjutnya ada solusi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, mempercepat pembangunan fasilitas sekolah dan sanitasi yang layak. Yang kedua, pemerataan distribusi guru dengan intensif untuk daerah terpencil. Yang ketiga, meningkatkan akses teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, keempat, serta memperkuat pengawasan anggaran agar pembangunan berjalan maksimal. Oke, yang keempat yaitu evaluasi sistem. Kita lihat sekarang guru-guru banyak kelihatan lebih sibuk di depan laptopnya masing-masing daripada ngobrol saat sama muridnya ketika jam istirahat. Kenapa? Wah, karena mereka malas? Enggak, karena mereka itu sedang dihajar oleh sistem yang ada sekarang. Kita sering ngomongin evaluasi pendidikan dari sisi nilai ujian atau kurikulum yang gonta-ganti. Tapi kita lupa dengan satu hal yang paling manusiawi, yaitu waktu. Ada fenomena sekarang ini di mana kualitas guru itu dinilai dari seberapa rapi dokumen yang dia upload di suatu aplikasi, kita sebut saja e-kinerja, bukan dari seberapa antusias atau aktifnya murid itu ketika ia mengajar di dalam kelas tersebut. Keresahan ini bukan cuma omong kosong. Saya sempat baca liputan dari kompas.com, disebutkan Perhimpunan Pendidikan dan Guru bilang kalau aplikasi seperti e-kinerja ini membuat guru itu lebih sering mengejar sertifikat dibandingkan mengejar pemahaman muridnya. Miris bukan? Dikutip juga data dari Global Report of Teacher UNESCO 2024. Di sana menunjukkan bahwa beban administratif untuk guru itu sangat berat, sehingga bisa menyita waktu mereka untuk mempersiapkan waktu mengajar. Bayangkan, kalau mereka itu sudah lelah mental ngurusin centang biru yang ada di aplikasi tersebut, lalu mereka disuruh untuk mengajar, terus sisa-sisa energi yang dikeluarkan untuk muridnya itu kan cuman ampasnya aja, nggak maksimal buat mengajarnya. Pendidikan itu dasarnya adalah transfer rasa, bukan transfer data. Jadi evaluasi sistem pendidikan untuk kedepannya harusnya nggak cuma nanya sudah upload dokumen atau belum, tapi nanya apakah kamu sudah menyentuh hati muridmu hari ini, karena teknologi bisa digantikan dengan AI. Tapi empati guru nggak akan pernah digantikan. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah serius, bukan hanya soal sarana atau guru, tapi soal kemitraan antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Ketika kemitraan ini lemah, anak bisa kehilangan dukungan belajar di rumah dan prestasi mereka terpengaruh. Kemitraan di sini berarti keterlibatan aktif orang tua, komunikasi antara guru dan orang tua, serta kolaborasi komunitas dengan sekolah. Penelitian menunjukkan ketika orang tua terlibat membantu anak belajar, berdiskusi dengan guru, maka performa siswa bisa meningkat. Misalnya, dalam studi keterlibatan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar yang melibatkan siswa SD, ditemukan bahwa ada korelasi positif antara keterlibatan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Di sisi lain, dalam konteks pendidikan usia dini, penelitian The Influence of Parental Involvement on Early Childhood Education or ECA Students School Readiness in Makassar menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua berkontribusi
signifikan, sekitar 34,5% terhadap kesiapan sekolah anak. Namun, kenyataan menunjukkan banyak sekolah belum optimal membangun kemitraan. Misalnya, dalam penelitian di peran orang tua terhadap minat belajar siswa SDN Kamal 2 Bangkalan, ditemukan bahwa kurangnya dukungan orang tua dan perhatian di rumah yang memengaruhi minat belajar siswa dan bisa memicu putus sekolah. Selain itu, studi tentang pembelajaran daring di masa pandemi menunjukkan ketika orang tua sulit mendampingi karena faktor ekonomi atau pekerjaan, keterlibatan mereka menurun, yang menurunkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Dari data dan penelitian ini jelas, kemitraan sekolah dan orang tua bukan urusan tambahan, tapi bagian krusial dari kualitas pendidikan. Jika kemitraan lemah, siswa bisa kehilangan dukungan penting, bukan hanya akademik, tapi juga motivasi dan bimbingan. Oleh karena itu, kita butuh komunikasi rutin, keterlibatan orang tua dalam proses belajar, dan kolaborasi komunitas untuk membantu sekolah. Tanpa itu, kualitas pendidikan akan sulit meningkat secara sistematik. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di next video. Dadah.